Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya April Lianini Muharasita akan menemani Anda untuk informasi hari ini, Rabu, 23 Juni 2021 di Palpos Channel. Berita pertama. Peredaran kristal setan di Kota Palembang benar-benar sudah menjamur. Sebelumnya, jajaran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang mengobrak-abrik kampung narkoba. Kembali sindikat kristal setan tersebut dibekuk. Tak tanggung-tanggung, ternyata sindikat ini yang terdiri atas pria dan 3 wanita masih satu keluarga. Keempatnya adalah Mat Arif 52 tahun, Farida alias Ciida 56 tahun, Debbie Destiana 27 tahun, dan Marcelia 40 tahun. Para tersangka merupakan warga Jalan Mayor Zen, Lorong Sukarami, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Bahkan tersangka Farida alias Ciida tercatat sebagai residivis yang sudah 2 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Sedangkan anaknya, Debbie Destiana, merupakan seorang perawat di salah satu rumah sakit di Palembang. Dari keempat pengedar ini turut disita barang bukti berupa 2 paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 15,54 gram, 3 bal plastik klip bening, 1 timbangan digital, 1 dompet warna pink, uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah, 1 kaleng susu, dan 3 unit ponsel. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang, AKBP Andi Supriyadi, mengatakan penangkapan satu keluarga ini pengedar narkotika jenis sabu bermula dari laporan masyarakat yang resah terhadap peredaran sabu yang dilakukan oleh tersangka Mat Arif. Hingga saat ini, tegas Andi, pihaknya masih terus melakukan pengembangan terhadap keempat tersangka untuk mengungkap bandar yang menyuplai sabu kepada para tersangka. Berita kedua. Sebanyak 4 orang pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Badan Pengolahan Pajak Daerah BPPD Kabupaten Ogan Komering Ili Oki terkonfirmasi positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengolahan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Suhaimi APMSI, saat dikonfirmasi awak media melalui seluler Senin 21 Juni 2021. Dijelaskannya, para pegawai tersebut merupakan orang-orang yang bekerja di bidang sekretariat dan berdomisili di Kota Kayu Agung. Dikatakannya lagi, saat ini pihaknya sudah menerapkan sistem kerja work from home atau WFH seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah. Meskipun begitu, dirinya juga telah memberikan imbauan bagi para pegawai yang terpapar COVID-19 untuk mengikuti isolasi di gedung ODP Center Teluk Gelap. Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Mukti Uli Arta, menerangkan kontak tracking dilakukan setelah adanya laporan salah seorang pegawai yang dinyatakan positif COVID-19. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan untuk Anda. Saya April Lianini Muharasita mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.